Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Habib Bawafi MHI selaku Ketua Setit Al-Muslahun Telaga Blitar. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Shadiq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, dan tak lupa teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Nanda Risma Al-Husna dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Poin pertama ialah pengertian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman, yang berintikan tauhid atau keesaan Tuhan dimanapun dan kapanpun, dan dibawa secara estafet dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, yaitu sebagai rahmat, hidayat, dan petunjuk bagi umat manusia yang merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ialah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajaran dan ketentuannya yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga beruntunglah bagi mereka yang telah menjadi pengikutnya, kemudian dapat pula melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Islam lahir membawa akidah ketauhidan dan melepaskan manusia kepada ikatan berhala-berhala serta benda-benda lain yang posisinya hanyalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran Islam didukung oleh kerangka dasar agama Islam, yaitu akidah, tauhid, dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan lengkapkan kepadamu nikmatku, serta aku ridhoi Islam itu menjadi agama baru. Poin kedua ialah pengertian doktrin. Doktrin ialah ajaran tentang asas-asas suatu aliran politik, kepercayaan, keagamaan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud doktrin di sini adalah doktrin sentral dalam agama Islam. Doktrin-doktrin sentral dalam agama Islam tidak mungkin kita bisa menghitung seluruh doktrin yang ada dalam Islam, dan memang tidak ada tuntutan untuk mengetahui semua doktrin dalam Islam. Tapi ada beberapa doktrin sentral yang seharusnya diketahui oleh seseorang muslim. Doktrin sentral dalam Islam meliputi ketuhanan atau Allah, wahyu, rasul, manusia, alam semesta, setan, jin, dan iblis. Poin ketiga ialah dimensi-dimensi Islam. Dimensi Islam merupakan inti dari pokok-pokok ajaran Islam yang meliputi trilogi ajaran Islam, dikenal dengan konsep iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama ialah iman. Kata iman ditinjau dari segi etimologi atau bahasa, merupakan bentuk masdar dari kata amanah yuminu imanan, yang berarti kepercayaan. Sedangkan menurut istilah, iman ialah kepercayaan terhadap adanya Allah dengan keesaannya, nabi-nabinya, serta kitab, yaitu Al-Quran dan lainnya. Yang kedua ialah Islam. Islam menurut bahasa berarti keselamatan. Sedangkan secara terminologi, Islam mengandung pengertian ketundukan, kepasrahan, dan ketaatan dalam menyembah Allah, tidak musyrik kepadanya, dan melaksanakan perintahnya. Yang ketiga ialah ihsan. Ihsan berarti perbuatan baik. Secara terminologi, ihsan bermakna sesuai dengan penjelasan Rasulullah, yakni
engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 serangkai doktrin ilahi yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, seseorang muslim sejati ialah apabila ia mampu menyatukan 3 serangkai tersebut. Poin yang keempat ialah amalan ritualitas dan upacara keislaman. Ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ritual yang mempunyai dalil yang tegas dan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti sholat, dan ritual yang tidak memiliki dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah, seperti maulid. Ritual Islam dapat ditinjau dari segi tingkatan, dibedakan menjadi 3. Yang pertama ialah primer, yang kedua ialah sekunder, yang ketiga ialah tersier. Yang pertama ialah primer, merupakan ritual Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam seperti sholat wajib 5 waktu. Yang kedua ialah sekunder. Ritual Islam yang sekunder adalah ibadah sholat sunnah seperti bacaan dalam rukuk dan sujud, sholat tahajud, dan sholat duha. Yang ketiga ialah tersier, merupakan ritual Islam yang berupa anjuran dan tidak sampai pada derajat sunnah, seperti anjuran membaca ayat kursi. Dari segi tujuan, ritual Islam itu ada 2. Yang pertama ialah ritual yang bertujuan mendapatkan ridha Allah semata, dan balasan yang ingin dicapai adalah kebahagiaan ukhrawi. Yang kedua ialah ritual yang bertujuan mendapatkan balasan di duniawi, misalnya sholat istisqa. Adapun beberapa contoh ritual keagamaan yang berbau budaya antara lain selamatan, upacara darul hidup, upacara tahunan seperti suroan, mulutan, nisfu sya'ban, dan lain-lain. Adapun 7 macam upacara hari besar Islam yang sampai hari kini masih dilaksanakan, seperti suronan, mulutan, rejapan, ruahan, dan lukuran, badanan, dan besaran. Tujuan upacara keagamaan atau selamatan adalah sebagai sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi, dapat membantu sesama umat muslim dan mempererat persaudaraan, dan saling mendoakan sesama muslim. Acara selamatan merupakan kegiatan yang positif karena mengandung unsur ibadah. Terima kasih, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.